Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping jadi perhatian dunia. Di satu sisi Tiongkok secara terbuka mendukung Iran. Namun di sisi lain, Tiongkok memiliki kepentingan besar menjaga stabilitas ekonomi global dan hubungan dagangnya dengan Washington. Maka apakah Iran akan mendapatkan perlindungan diplomatik dari Tiongkok atau justru Tiongkok menekan Iran untuk menyepakati permintaan Washington? Saya diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Teguh Reza Shah, pengamat hubungan internasional dari Presiden University, dan Laksda Purnawirawan Surya Wiranto, Sekretaris Jenderal IKAL Strategic Center. Selamat malam Bapak-Bapak dengan Tifal di sini. Ya, selamat malam. Salam dari Bandung. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami kali ini. Beberapa butir disebut atau diklaim sama Donald Trump, Pak Reza, sudah disepakati antara AS dengan Tiongkok. Tapi yang kita dengar sejauh ini baru dari versinya AS. Versinya Tiongkok belum merespon atau belum mengamini apapun pernyataan Trump itu tadi. Masalah akan mengakhiri perang, terus urusan Selat Hormuz dan juga masalah nuklir itu tadi. Apakah kita perlu serta-merta percaya dengan apa yang disampaikan Trump bahwa kesepakatan itu sudah bulat, sudah ditekad? Idealnya ya, pertemuan seperti ini menghasilkan sebuah joint communique ya, yakni yang bisa dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak. Tapi ini belum saya ketahui ya. Tapi setidaknya kedua negara ini kan adik kuasa. Adik kuasa ibaratnya kalajengking berbisa dalam sebuah akuarium. Kalajengking itu makin membesar, sementara ukuran akuarium itu tetap. Jadi di mana kedua negara ini sadar ataupun tanpa sadar bisa mencelakakan satu sama lain, dan juga dampaknya akan sangat besar ke seluruh dunia. Dan untuk itu saya bisa mengerti mengapa China masih menyimpan informasi, apalagi informasi tersebut yang menyangkut dialog 2 jam yang tertutup. Ini tentunya merupakan informasi yang sangat rahasia bagi kedua negara ya. Tapi bagaimanapun ada hal-hal yang patut kita syukuri ya, di mana Amerika Serikat berbicara tentang Hormuz, tapi China hanya berbicara pada tataran ide dan tidak berbicara pada tataran substansi. Karena dengan berbicara soal Hormuz, ini China punya ketergantungan juga karena sekitar 90% output dari Hormuz itu larinya ke China, dan dari situlah China memiliki ketergantungan yang tinggi atas Hormuz, dan juga China itu dekat secara psikologis dengan Iran, karena sampai 2 tahun terakhir China banyak mensuplai Iran dengan istilahnya itu dual use teknologi dan juga dukungan militer. Kemudian juga China sadar bahwa kalau wilayah Timur Tengah itu dikuasai oleh Amerika Serikat dan Israel, itu akan merugikan China untuk kedepannya. Karena itu China saya pikir akan menyimak dengan sangat hati-hati apa kata Amerika Serikat, karena bagaimanapun juga pertemuan kali ini dapat dikatakan konstruktif secara strategis dan mampu membangun stabilitas dunia, walaupun China menolak kalau dianggap bahwa ini ada hubungannya dengan Thucydides trap, karena China itu kalau dikuasa dapat kita katakan sedang bergerak dari pagi ke sore, sedangkan Amerika Serikat sedang bergerak dari sore ke malam. Jadi ini adalah hal-hal yang kedua negara itu waspadai ya. Tapi hati-hati atau sorry saya potong Pak, hati-hati atau jangan-jangan lagi dilematis Tiongkok ini, karena sebelum ada pertemuan dengan antara Presiden Xi dengan Presiden Trump, Iran kan sudah ketemu lebih dulu antara Menlu Arakci dengan Menlunya Tiongkok. Tepat sekali, China menyimpan informasi yang luar biasa ya atas perkembangan di Hormuz, dan juga bagaimana aspirasi Iran untuk suatu penyelesaian konflik ini. Apakah akan ada penurunan tensi di level Hormuz, ataupun ada penurunan tensi di level uranium yang diperkaya? China sangat simpatik, China sangat lihai dalam diplomasi. Dia menyimpan informasi tersebut dan akan menggunakannya secara bertahap, karena China tahu persis dia sama Iran adalah sama-sama negara dengan peradaban tinggi, sudah berusia 4.500 tahun, dan China juga sadar Iran itu mengerti bagaimana mengelola suatu dunia yang damai dan menghargai hukum internasional. Jadi nanti pada saat China mendekati Iran, tentunya China mengatakan
saya tidak datang dengan membawa pesan dari Amerika Serikat, tapi saya berdiskusi dengan Anda pada tataran satu level, kemudian juga China akan mengatakan ada hal-hal yang perlu kita tindak lanjuti bersama untuk kepentingan kita bersama, kemudian juga untuk kemuliaan Anda dan juga untuk suatu dunia yang lebih berdasar hukum. Karena bukankah Anda selama ini diperlakukan secara semena-mena oleh Amerika Serikat dan Israel? Jadi dialognya akan sangat hati ke hati dan juga akan menggunakan bahasa diplomatik yang tinggi dan juga bahasa-bahasa hukum internasional yang Iran sudah ketahui bersama. Satu hal menarik juga ini Pak Surya, dari klaimnya Donald Trump ini bilang bahwa Tiongkok sudah sepakat untuk tidak mengirimkan senjata ke Iran. Apakah ini tandanya bahwa ya selama ini, selama perang itu Iran dapat suplai beneran dari Tiongkok itu, atau ini ya klaim sepihak aja dari omongannya Trump itu? Ya, ini memang menarik ya kalau kita melihat hasil diplomasi dari kedua pimpinan tertinggi negara ini ya, bahwa pertemuan itu merupakan diplomasi pragmatis ya menurut saya di tengah geopolitik yang masih rapuh dan dalam suasana yang syarat kehati-hatian strategis ya. Jadi di tengah rivalitas kekuatan besar yang semakin mendalam ini, pertemuan ini tidak menghasilkan terobosan spektakuler menurut saya ya, melainkan hanya langkah-langkah incremental yang mencerminkan upaya kedua negara untuk mengelola ketegangan tanpa membiarkan meledak menjadi konfrontasi terbuka. Nah, kalau pertanyaan itu dan juga penjelasan tadi dari Bang Tuku, menurut saya pertemuan ini nadanya kan mix ya kalau menurut saya, campuran. Jadi cordial di permukaan tapi tegang di isu inti gitu ya. Nampaknya tenang-tenang aja gitu ya. Di mana kedua pihak ini menampilkan sikap yang sopan, ramah, dan juga profesional, namun sebenarnya memiliki konflik mendalam ya. Amerika dengan Cina ini kan penguasa hegemoni dunia ya yang masih bermusuhan dalam soal Taiwan misalnya ya. Nah, di sini ketidaksepakatan fundamental dan ketegangan serius ini sebenarnya masih dipegang masing-masing, jadi tidak diucapkan. Ini yang kita sebut sebagai kepura-puraan diplomatik ya, di mana hubungan profesional yang terpaksa atau bisa katakan diam-diam berkonflik ya. Jadi seolah-olah di permukaan ini di pandangan publik global ini fine-fine aja gitu ya. Tapi di dalamnya ada 4 masalah pokok yang masih mengganjal ya. Antara lain masalah Iran ya, kemungkinan dihapus senjata nuklirnya, pembukaan Selat Hormuz ya, kemudian juga kepentingan Cina sendiri dengan Taiwan ya, di mana Amerika juga ada di sana dan lain-lain ya. Jadi ini menurut Anda, sorry saya potong Pak, jadi menurut Anda ini cara Trump buat menekan Iran tapi ada selimut pihak ketiga dalam hal ini Tiongkok? Ya, Tiongkok ini kan kita sudah tahu ya, tadi kalau pertanyaan dari Mas terkait dengan apakah selama ini Tiongkok membantu? Ya, sangat membantu. Karena teknologi ya, utamanya teknologi penginderaan ya dari satelit itu membuktikan bahwa berikan kepada Iran ya untuk tepat ya koordinat serangan terhadap pangkalan-pangkalan militer dan pangkalan udara Amerika Serikat yang di kawasannya di 8 negara itu, yang buktinya dari hari ke hari itu dilakukan serangan balas oleh Iran dan itu hancur gitu ya. Kalau dari Iran sendiri saya kira tidak cukup mampu untuk mendeteksi dan mengidentifikasi pangkalan-pangkalan tersebut ya. Nah, kalau sekarang dikatakan demikian, itu kan sama ya. Tadi saya katakan itu kepura-puraan diplomatik ya. Itu saya kira biasa gitu untuk mencairkan suasana pada waktu pertemuan. Tapi nanti pelaksanaan di lapangan belum tentu seperti itu menurut saya ya. Jadi ini yang dikatakan cordial di permukaan tapi tegang di isu intinya, demikian. Oke, Anda juga merasa demikian Pak Reza bahwa ini upaya dari AS menekan Iran tapi caranya lewat pertemuan itu dan sesumbar menyampaikan 4 poin itu tadi? Ya, Amerika Serikat mencoba ya bahwa menjelang 250 tahun kemerdekaannya itu banyak pencapaian diplomatik ya. Untuk itu salah satunya adalah dari KTT dengan Iran hari ini, dengan China hari ini. Memang Amerika Serikat mencoba sebisa mungkin itu ada hasil ya. Hasil itu sekecil apapun itu dapat menjadi bonus
Donald Trump untuk berbicara di dalam negeri, sehingga bonus tersebut dioptimalkan lewat diplomasi publik Amerika Serikat, sehingga syukur-syukur bisa mencegah terjadinya kekalahan Partai Republik pada pemilu setelah bulan November mendatang. Tentunya Trump sangat ketakutan dia saat ini. Kemudian kalau berbicara Hormuz, memang hanya China yang bisa menekan Iran, walaupun sebenarnya China punya ketergantungan tinggi, tapi China tidak akan menekan Iran karena China sadar saya tidak mau menjadi negara yang membawa suara Amerika Serikat, dan di sinilah hebatnya China. Jadi China akan menjadi pendengar yang baik, akan menyimak dengan baik, dan pada saat yang sama menyusun bagaimana kebijakan yang dapat dilakukannya untuk mendekati Iran, pada saat yang sama juga memenangkan diplomasi global dari China. Iya. Karena China ini ingin naik secara tenang, tidak perlu konflik. Jadi kita ketahui bersama, berlangsungnya konflik di Timur Tengah ini sebenarnya yang menang itu China, karena China melihat bahwa ternyata teknologi Amerika Serikat itu ada batasnya, ternyata solidaritas Barat itu ada batasnya. Kalau kemudian Tiongkok menunjukkan keberpihakannya kepada Amerika Serikat, Pak Surya, setelah pertemuan ini dan mengamini seluruh hasil kesepakatan yang diklaim oleh Donald Trump itu, maka apa konsekuensi yang perlu kita wanti-wanti dari sekarang di tengah perang yang sampai sekarang belum ketemu kata akhirnya? Jawabnya nanti ya, kita jeda dulu sebentar. Tetap di Kompas TV. Pak Surya, setelah pertemuan antara AS dan Tiongkok ini, berapa persen keyakinan Anda bahwa Tiongkok benar-benar berpihak pada keinginannya Trump di tengah perang ini? Kalaupun ada keberpihakan, kira-kira Iran akan bereaksi sejauh mana ya, Pak? Iya, kalau menurut saya dari 4 poin tadi sebenarnya kan yang sudah disampaikan oleh Xi Jinping itu Hormuz supaya dibuka ya, sehingga secara global itu negara-negara tidak mengalami kebangkrutan lah, kira-kira begitu ya. Dengan masalah Taiwan itu kan masih disimpan dan bahkan itu nggak boleh diganggu-gugat ya. Dan tekanan kepada Iran ini menurut saya tidak tekanan secara langsung ya. Seperti saya katakan tadi, lip service daripada pembicaraan diplomatik itu harus hati-hati. Nah, kalau saya lihat nada dan optik daripada pembicaraan Trump dengan Xi ini, di sini perlu protokol tinggi dengan nuansa diplomatik kekuatan besar ya. Xi mengingatkan to see the debt trap ya. To see the debt trap ini yang menurut saya sangat penting ya, di mana risiko konflik antara kedua kekuatan rising ya, China, dan kekuatan established ya, Amerika. Nah, ini kan bahasa diplomasinya Trump itu memuji Xi sebagai teman yang memiliki prediksi masa depan yang lebih fantastis ya, lebih bagus, damai, kira-kira seperti itu. Tapi kita belum tahu kenyataan nanti ya, karena sampai sekarang pun walaupun sudah jeda ini ya dengan diplomasi, dengan upaya-upaya damai sampai ke Cina ini, kita lihat di lapangan itu bisa saja nanti terjadi seperti upaya-upaya damai sebelumnya, tiba-tiba ada serangan ya ke Iran atau ke negara misalnya yang mendukung kembali Amerika ini ya, ada Uni Emirat Arab, di Qatar, Arab Saudi maupun Kuwait ya, bisa saja itu nanti pihak ketiga ya, termasuk Israel ya, itu nanti bisa membuat serangan-serangan yang tidak diduga. Nah, ini yang akan memanaskan lagi suasana ya. Tapi kita semua berharap lah, mudah-mudahan dengan kembali dibukanya Selat Hormuz ini ya, sesuai permintaan dari Cina kepada Iran, dan juga masalah nuklir ini bisa diyakinkan bahwa nuklir itu juga tidak untuk perang ya, tapi untuk kepentingan publik. Tapi kalau Anda melihatnya ini Tiongkok juga berupaya lagi jaga jarak nggak dengan Iran setelah pertemuan ini, Pak Surya? Oh enggak, karena Iran dengan Tiongkok ini kan sangat dekat sekali ya. Tadi dikatakan oleh Pak Tugu bahwa 90% kebutuhan minyaknya itu didapatkan dari Iran ya. Dulu ada bagian dari Venezuela, tapi begitu Venezuela dikuasai AS, ya sangat bergantung banget ke Iran. Makanya dia juga
jaga-jaga betul kapal-kapal tankernya itu supaya bisa lolos bebas oleh Iran maupun bebas daripada blokade Amerika Serikat. Ya, dia tetap akan menjaga kepentingan nasionalnya, terutama di situ ya, dan juga kepentingan kerjasama strategis dengan Iran itu pasti tetap dijaga. Oke, Pak Reza, 2 poin yang juga menarik dicermati dalam pertemuan AS Tiongkok ini. Disebut oleh Trump bahwa Tiongkok sepakat masalah pembukaan Selat Hormuz, kemudian masalah tidak dilanjutkannya program nuklir di Iran. Kalau di Hormuz oke lah, kita paham konteksnya beli minyaknya Tiongkok tuh utamanya ke Iran. Tapi kalau nuklir, Anda membaca bahwa Tiongkok ini juga terancam dengan program nuklirnya Iran? Saya pikir Tiongkok lebih mengerti Iran daripada Amerika Serikat mengerti Iran ya. Karena Tiongkok tahu persis bahwa nuclear enrichment, bahwa uranium enrichment atau uranium yang diperkaya itu oleh Iran masih pada batas aman begitu. Kemudian juga Tiongkok juga mengerti kalau semua ayatollah di Iran itu mengharamkan penggunaan nuklir itu untuk tujuan perang. Jadi selama ini pemerintahan di Iran itu selalu menggunakan nuklir itu untuk tujuan damai, dan untuk itu ini yang harus dibuktikan kepada dunia, dan untuk itu tentunya perlu ketegasan, pertama mengenai persentase uranium yang ada saat ini, kemudian selanjutnya adalah persentase berapa yang masih diizinkan oleh International Atomic Energy Agency. Jadi saya sangat berharap kalaupun nanti terjadi perundingan lanjutan, maka tentunya pakar-pakar hukum internasional dari PBB dan juga pakar-pakar dari IAEA itu datang sehingga dapat memberikan klarifikasi, sehingga Amerika Serikat itu melihat bahwa yang Iran lakukan itu sudah sangat teruji, sangat terstruktur, dan juga sangat detail, sehingga Amerika Serikat tidak dengan mudahnya percaya pada tekanan-tekanan psikologis dari Israel. Sehingga menurut Anda tidak mungkin rasanya Iran akan bereaksi agresif atas pertemuan, termasuk poin-poin yang disebut oleh Trump, ada kesepakatan itu tadi ya? Ya, terus terang Iran memiliki kedekatan psikologis dengan China, dan saya pikir Iran tidak mudah dipengaruhi oleh diplomasi publik Amerika Serikat, karena Iran sadar yang menang perang itu adalah dia. Target Amerika Serikat 4 hari itu tidak tercapai, dan Iran sudah siap untuk perang untuk jangka panjang, dan Iran mengerti juga dalam kondisi babak belur saat ini Amerika Serikat sangat membutuhkan diplomasi publik dan juga sangat membutuhkan dukungan sekecil apapun dari negara-negara besar seperti China ini. Oke, singkat saja untuk masing-masing. Kalau melihat pertemuan ini, Pak Surya, buat Anda menuju perundingan, menuju damai dua belah pihak AS dan Iran ini makin dekat atau malah jauh panggang dari api? Kalau menurut saya makin dekat ya, damai ya. Karena kan Iran ini menurut apa yang dicanangkan oleh Cina ya. Sementara AS ini kan juga pendekatannya ke Cina itu berarti dia ingin bantuan Cina. Jadi apapun yang dikatakan Cina ya, kebetulan walaupun pernyataannya ini datar, tapi maknanya itu Cina ini ingin damai gitu ya. Dia tidak mau terjebak dalam tadi Thucydides trap tadi ya. Ya. Jadi saling menjaga antara negara yang sudah maju AS ya dengan negara yang rising star ya, baru naik, itu dijaga. Kalau enggak nanti semakin besar perlawanan antara dua blok ini ya, timur dengan barat, demikian. Oke, kalau Anda Pak Reza, ada kemungkinan drama baru atau justru kita bisa berharap positif di sini? Kita bisa berharap positif, tapi tentunya China juga meyakinkan Amerika Serikat untuk memahami kondisi sebelum perundingan yang diharapkan oleh Iran. Yakni tolonglah jangan mengancam-ngancam Iran, jangan melakukan tekanan-tekanan di berbagai wilayah seperti di Lebanon dan juga di Gaza, itu untuk Israel, dan kemudian harap Amerika Serikat secara bertahap menurunkan sanksinya atas Iran dan juga mengembalikan aset-aset Iran yang saat ini ditahan di Amerika Serikat dan negara Eropa. Jadi tugas China itu sangat berat. Di satu sisi memahami persepsi Amerika Serikat, di satu sisi juga mengupayakan perdamaian, dan di satu sisi juga bagaimana berbicara secara sangat santun kepada Iran tanpa sekalipun menyebut kata Amerika Serikat, tapi menjunjung tinggi perdamaian dunia. Demikian. Pak Reza, Pak Surya, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini dan berbagi pandangan kali ini. Sehat selalu untuk Anda berdua ya. Selamat malam. Terima kasih.